Everybody knew you a liar. Everybody knew you are never. Kayak tipis tapi ternyata bisa nyampe tuh. Nah, aku tuh sebenarnya lebih mirip itu ya. Emang kamu serak juga ya? Iya, kalau udah Serakah. Hai, welcome to Tabs Sparking Talk barengan sama aku kali ini Diba Natasha, dan sekarang aku udah kedatangan salah satu finalist dari Tabs Singing Competition. Ada Azahra di sini. Oke, luar biasa banget. Jadi Azahra ini datang jauh-jauh ya dari Bandung buat ke Jakarta untuk datang ke podcast episode yang pertama. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Azahra. Thank you so much. Sama-sama Kak. Terima kasih juga. Dari Bandung, dari hari apa tuh ke sini? Dari kemarin ya, nyampe dari malam. Kemarin. Iya. Oh, nyampe malam, terus paginya langsung ke sini gitu ya. Langsung ke sini. Wah, luar biasa loh dedikasinya, keren banget ya. Oke, anyway, Azahra ini kan finalis dari Tabs Singing Competition yang kedua ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga tapi juara yang kedua. Ya, Nah, betul. itu juara yang kedua. Nah, ini kan yang ikutan kan kemarin tuh banyak banget ya. Ada ratusan orang yang ikutan ya kan. Terus awalnya kenapa akhirnya pengen ikutan juga? Terus awalnya nyangka nggak sih kayak bakal menang? Gimana ya, mikir mungkin kayak gokil banget sih, maksudnya nggak nyangka dan alhamdulillah bersyukur banget gitu kan. Nah, pas pengumuman ini tuh ada cerita aku tuh lagi nonton konser di Bandung ya kan. Terus pengumumannya itu malam jam 7. Terus aku baru ingat, oh iya ada pengumuman. Langsung bukalah aku Instagram, itu pengumumannya di Instagram kan. Pas buka Instagram nggak ngelihat nama yang ngeteknya siapa, cuma langsung lihat videonya dulu. Terus pas dilihat first impressionnya, loh ini kan muka aku gitu kan, ada di situ kan. Wah, seneng banget, itu langsung teriak diliatin sama orang-orang yang lagi nonton konser di situ karena lagi break juga kan. Langsung ada teman-teman kabarin, ini aku juara 2 gitu kan. Langsung pada seneng banget, terus langsung telepon keluarga juga yang lagi di rumah, dan nggak nyangka juga sama gitu. Iya, seneng banget pasti ya. Pas pertama kali cerita ke orang tua, pas orang tua tahu, gimana reaksinya? Reaksinya awalnya aku ngomong maaf ya, belum maksimal gitu loh, pokoknya pakai drama-drama ya. Bohongin orang tua. Iya, udah langsung, iya nggak apa-apa nak, kan belum rezeki, yang penting kamu udah melakukan yang terbaik, katanya gitu. Iya, maksudnya belum maksimal Putri, belum yang juara 1, Putri juara 2, kayak gitu kan. Langsung wah seneng banget gitu kan. Ya kayak gak nyangka karena banyaknya peserta yang ikutan juga. Terus dari banyak karakter orang, suara vokalnya juga, mereka niat bikin video gitu kan. Aku udah lihat saingannya, awalnya merasa kurang percaya diri, tapi insya Allah lah berserah diri. Yang penting udah melakukan yang terbaik gitu. Tawakal ya, yang bertawakal. penting melakukan 100% dengan maksimal, hasilnya itu di luar kendali kita gitu nah, ya. Nah itu. Ya kan, yang penting udah do your best gitu. Betul. Oke, berarti Azahra nih asli Bandung ya? Asli Bandung. Asli Bandung, orang tua juga dari Bandung dua-duanya? Enggak, kalau ibu asli Subang, ayah asli Malang. Ketemunya di Bandung. Lagi kuliah ketemu di Bandung gitu? Iya, kuliah. Pas orang tua tahu kan happy banget kan, kamu udah bisa dapet juara yang kedua gitu kan. Nah, berarti orang tua memang mendukung ya, soalnya kan kadang-kadang ada yang orang tua itu maunya anaknya sekolah dulu nih, fokus dulu atau enggak kuliah dulu apa segala macam, jangan yang lain-lain dulu takutnya nggak fokus. Kalau orang tuanya Azahra emang concern untuk Azahra di bidang ini gitu ya, mendukung ya? Iya, mendukung banget. Dari waktu kecil Putri juga kan sering ikut audisi sampai ke Jakarta gitu kan. Ya walaupun belum ada rezekinya, tapi orang tua selalu support, mau hasilnya gagal atau apa, muka kita tetap tersenyum gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Dan itu jadi ngebuat motivasi aku sampai sekarang gitu, maupun gagal banyak banget ikut audisi, ikut perlombaan, cuman ya salah satu motivasi terbesar aku itu dari orang tua dan adik-adik. Lagian nggak apa-apa ya, menurut aku orang yang sering gagal itu tuh orang yang keren. Ya kan, karena berarti dia nyobanya lebih banyak daripada orang-orang yang gak gagal gitu kan. Atau enggak mungkin orang yang gak gagal pun udah pernah gagal banyak berapa kali gitu. Ya kan, makanya habisin jatah gagalnya mumpung masih muda. Walaupun kayaknya gak habis-habis ya. Benar. Ya kan kalau kata Tan Malaka, terbentur maka terbentuk. Nah, keren. Gitu
gitu. Oke, berarti Azahra ini, aku manggilnya Zahra atau Putri sih anyway? Putri aja boleh. Putri aja ya, berarti Putri ini nyanyi tuh udah dari lama, dari kecil ya? Iya, dari kecil. Dari kecil udah nyanyi-nyanyi? Iya, sukanya dari umur 3 tahun. Cuman untuk pertama kali tampil di panggung itu kelas 4 SD. Wih, keren. Nah, itu langsung menekuni lah. Di passion musik juga kan, sampai sekarang terbentuklah sense of musik gitu di dalam jiwa aku gitu. Karena ya itu, karena mungkin awal-awal masih kecil masih ya nyanyi-nyanyi biasa aja. Sekarang udah nggak bisa untuk nyanyi diri sendiri, tapi nyanyi untuk orang lain gitu. Sekarang. Nah, nyanyi buat diri sendiri sama nyanyi buat orang lain tuh ada bedanya nggak sih buat Putri? Ada bedanya. Apa tuh? Karena kalau misalnya dari aku pribadi, kalau nyanyi sendiri itu lebih kayak ya enjoy aja, mau fales mau enggak gitu kan, santai aja. Cuman kalau misalkan untuk orang lain itu harus tahu apa pesan dari lagu yang aku bawain gitu kan, nggak sekedar orang ngedengar gitu. Aku pengennya ada apa ya, kesan gitu dari yang lagu yang aku bawa. Makanya kayak misalkan kalau aku buat diri sendiri kan nyanyi di toilet juga ya santai aja, suaranya mau gimana. Cuman kalau untuk orang lain kan harus latihan dulu, harus nyiapin yang terbaik gitu kan. Walaupun nggak tahu ya pandangan orang suara aku bagus atau apa, yang penting aku udah berusaha gitu. Sebenarnya udah do your best ya. Nah, iya balik lagi. Kan. Berarti kalau misalnya nih ya, Azahra ingin selalu menampilkan atau memberikan yang terbaik untuk audiensnya atau pendengarnya gitu kan. Kadang-kadang kayak ada rasa atau beban tersendiri nggak sih, kayak harus selalu tampil sempurna, harus kayak suaranya bagus. Ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Waktu awal-awal ada sih pasti ya. Cuman sekarang karena ya balik lagi aku udah ngerasa sense of musiknya udah ada, passionnya juga udah nggak kayak ngerasa terbebani gitu, kayak malah enjoy aja gitu untuk ngelakuin yang terbaik, dan malah itu kayak sebagai aku wajib nih harus tampil yang maksimal. Benar-benar, karena aku kan juga kerjanya ke atas panggung ya. Jadi kayak emang sebelum kita naik ke atas panggung itu kita tuh udah harus yakin kita nggak bakal salah, ya nggak sih? Kita udah harus yakin kita bakal menampilkan yang terbaik, bakal do our best ever gitu. Jadi pas udah nyampe ke panggung tuh udah keset di mindset kita kalau kita nggak bakal salah, bakal bener gitu, hari ini tuh bakal bagus penampilan kita. Jadi kayak udah bakal keset di mindset kita, ya nggak sih? Betul, itu yang aku gitu. rasain. Afirmasi ya untuk diri sendiri ya. Kamu ada nggak sih ritual-ritual sebelum naik ke panggung? Biasanya kan, biasanya nih kalau ada teman aku ya, dia tuh ke kamar mandi dulu teriak-teriak, wah, gitu. Jadi kayak katanya sih biar suaranya keluar gitu. Itu ritual dia tuh sebelum naik ke panggung. Kalau kamu ada nggak ritual-ritual kayak gitu? Ritual aku paling sebelum naik ke panggung biasanya aku diem dulu. Suka kadang nggak mau diganggu, ya diem aja dulu. Itu untuk karena nanti aku nyanyi ada pesannya, aku harus masuk dulu nih lagu yang aku nyanyiin itu tentang apa gitu. Aku udah nggak bisa tiba-tiba, jadi aku tuh bukan sebagai Putri tapi sebagai si pelaku yang ada di lagu yang aku ingin bawain. Nah gitu. Terus kalau di atas panggungnya ada juga ritualnya. Ritualnya itu kalau misalnya live ya, kadang aku kebiasaannya harus ada orang tua yang nonton gitu, supaya aku bisa fokus ke situ. Kayak ya balik lagi yang tadi Putri bilang, kalau orang tua sebagai motivasi aku kan. Jadi aku lihat langsung ya enjoy gitu. Terus orang tua gini-gini pakai flashlight ikutan konser, orang tuanya ikutan kayak gitu nggak? Ya nyanyi, itu aja nyanyi. Videoin gitu ya, nyanyi gitulah, udah kayak anak muda aja gitu. Oke. Nah berarti setiap Putri ngebawain satu lagu itu kamu benar-benar masuk ke dalam lagunya ya, menjiwai lagunya dan menjadi seorang Putri pada lagu itu gitu. Perasaan Putri tuh di lagu itu gitu ya. Iya betul. Pernah nggak ada satu lagu yang kamu tuh belum pernah kayaknya punya pengalaman di situ gitu, tapi kamu bilang tadi harus menyelam dalam lagu itu kan? Nah itu gimana tuh? Ya benar, pernah, malah baru beberapa hari yang lalu kayaknya aku bawain itu untuk cover gitu ya. Baru pertama kali dengerin banget, dan sekali ngedenger lagu tersebut tuh kayak asing banget nih. Apa tuh lagu? Jangan disebut kali ya lagunya. Iya, lagu lawas lah ya, lagu lawas. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena ini kan emang lagunya bukan nggak bagus ya kan, tapi emang kamu nggak pernah punya pengalaman yang sama, nggak relate sama lagunya. Betul. Iya, itu lagu lawas gitu ya, dari Malaysia lagunya. Terus genrenya juga pop rock yang biasanya aku bawain pop lah, apa remaja-remaja sekarang gitu kan. Itu jadi
kesulitan dan tantangan juga buat aku. Nah gimana nih, karena pertama kali aja aku langsung gamut kayak kok lagunya kurang bisa dipahamin ya, dari musiknya aja udah wah berbelit-belit gitu kan. Nah tapi aku karena mengusahakan ingin menampilkan yang terbaik dan harus membawakan lagu itu, jadi aku itu bener-bener kayak bikin lirik gitu di dalam HP, terus aku pelajarin nih arti dari lagu tersebut, aku baca terus sambil aku ulang-ulang terus. Ternyata ketiga kali keempat kali kok langsung ini ya udah nyambung gitu, udah langsung terbiasa. Nah dari intinya terbiasa itu langsung lah aku bisa membawakan lagu itu. Jadi kalau aku nggak terbiasa, aku nggak akan bisa menyampaikan pesan dari lagu itu. Jadi aku harus butuh waktu gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba jreng tampil gitu kalau mau maksimal. Oke. Tapi untuk menyampaikan pesan dalam suatu lagu tuh ada gesturnya juga kah, atau apa sih sebenarnya? Apa emang cuma nyanyi itu mendalami banget sampai orang tuh bisa relate gitu? Atau ada aspek lainnya lagi sih? Ada sih, menyampaikan pesan itu selain dari kita ya, dari pembawaan itu ada penghayatan itu akan nyambung sama pernafasan. Nah pernafasan itu ada dari bagian-bagian lirik itu dipenggal-penggal untuk mengetahui kan per kalimat ini artinya apa gitu kan. Nah itu tuh harus benar tarikan nafasnya supaya kita bisa tambah menjiwai. Nah untuk membantu menjiwai juga artikulasinya juga harus jelas banget. A I U E O nya supaya tambah kayak kerasa artikulasi tuh nggak A I U E O nya doang, tapi dari hembusan nafas gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau aku di radio udah jadi nih kayak A I U E O harus kayak paling jelek gitu. Nah emang harus gitu karena harus percaya diri. Iya penyanyi juga sama, harus nggak boleh udah nggak usah mikirin mukanya mau jelek mau gimana. Yang penting intinya kita mau bernyanyi aja lewat suara gitu. Tapi ngomongin muka jelek kayak kadang-kadang aduh ini nggak mulai porsi gue ya. Pernah nggak sih kayak kalau lagi nyanyi gitu kan kadang-kadang mukanya kan kayak suka gitu kan, kayak pas lagi aduh muka gue kok jelek banget ya gitu. Iya betul. Pernah gak sih kayak gitu? Pasti pernah. Pasti kayak ngerasa langsung gak percaya diri kan. Nah, cuman pas lagi nyanyi lagi gimana tuh? Pas lagi nyanyi di atas panggung kayak aduh kemarin gue ngeliat muka gue lagi kayak gini. Nah itu gimana tuh? Itu PR-nya gimana kita masing-masing sebagai penyanyi gitu ya, untuk jangan terlalu mikirin. Jadi yang udah kita bawain, yang udah lalu udah gitu. Kita fokus sama lagu tersebut, lagu yang lainnya gitu sih. Yang lalu biarlah berlalu. Apa tuh emang lalu? Gak tahu sih, ikut aja. Oke, menarik. Nah, ada nggak perbedaan ngebawain lagu Indonesia sama lagu bahasa Inggris? Atau lagu Malaysia? Iya, perbedaannya. Lagu Jepang? Lagu Korea? Iya, mungkin kalau ini aja lagu Indonesia dan Malaysia lah ya. Boleh. Nah, kalau Indonesia itu mungkin kebanyakan improvisasi dibanyakin gitu kan. Terus mellow-mellownya tuh bener-bener dinamika gitu ya. Dinamika lemah lembutnya itu kerasa kalau Indonesia. Kalau di Malaysia itu selain di dinamika, mereka itu artikulasi pasti jelas banget. Ya, dan musiknya emang gak semelow di Indonesia. Cuman disitulah kesulitannya. Kenapa aku bilang Malaysia tuh kayaknya lagunya lebih sulit daripada Indonesia. Gitu. Itu sebenarnya dinamis banget ya. Kayak emang jago harus mix and match juga ya. Lagu yang mau dibawain sama karakter suara kita, sama intonasi dan lain-lain gitu ya. Iya. Banyak aspeknya sebenarnya kalau nyanyi tuh ya. Banyak aspeknya. Nah, terus pas kamu pertama kali nyanyi kelas 4 SD ya kan? Kamu ngerasain transformasi nggak sih, kayak wow, suaraku udah mulai berubah nih kayak gini nih. Terus kayak pas kamu lihat lagi videonya di tahun berapa tahun lagi kayak wah ini udah berubah lagi dari yang kemarin nih. Itu udah ngerasain beberapa kali transformasi, pasti banyak ya, berkali-kali ya? Iya pasti banyak banget. Cuman kalau SMP itu kan itu atau SD ya, SMP masih sama lah. Pas sudah masuk SMA itu gara-gara aku nyanyiin satu lagu yang emang bener ada nada tingginya tuh tinggi banget gitu kan. Apa tuh lagunya? Karena Aku Sanggup, Agnes Monica. Karena aku sanggup. Iya. Walau ku tak tahu. Gimana, coba nyanyiin dong. Coba. Karena ku sanggup, walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu
begitu. Ya gitulah segitu. Oke. Nah itu kalau itu suara tinggi ya berarti ya? Ya ada apa namanya, whistle namanya, yang pada itu kan whistle. Nah itu kayak Raisa gitu ya? Ya cuman itu memang lebih tinggi banget. Agnes Monica kan memang ininya apa karakternya kuat banget gitu kan. Gitu. Jadi sampai ujungnya juga masih kedengeran tuh itu bener banget. Masih ada gitu. Iya, makanya gimana segini ya mic-nya ya? Iya, jadi di situ aku belajar pas masuk SMA itu, dari situ langsung wah ternyata nyanyi itu nggak sekedar nyanyi biasa, nyantai. Oh ternyata ada sesuatu yang emang memperlebar range vokal juga gitu kan, dan jangan berhenti di zona nyaman. Intinya gitu. Aku dari SD SMP di zona nyaman. Oke. Berarti tadi kan udah lagu yang tinggi ya? Iya. Nah. Terus sekarang yang jazz gimana? Jazz. Di tantangan, aduh jazz apa ya? Nih spesial buat kamu, mantannya Putri yang lagi nonton yang sekarang nyesal ngeliat Putri ada di sini. Aduh. Everybody know you are a liar. Oke. Everybody knew you are liar. Everybody knew you are never. Everybody knew you are player. Singing is the wall of saying I will never let you go, baby. Agak lupa ya. Aku pikir liriknya aku salah berarti ya tadi. Everybody knew you were a liar. Bener tapi bener. Player ya. Kesana-sananya. Ya, nggak apa-apa lah. Intinya gitu. Intinya gitu deh. Nggak bakal kena copyright juga kan? Iya enggak lah. Kalau liriknya salah. Oke. Terus coba kita challenge lagi. Kalau Seriosa bisa nggak? Seriosa. Isyana. Lagu. Waduh. Isyana ya. Ya terserah apa aja lagu Seriosa. Wah aku tuh sebenarnya jarang-jarang sih, baru kayaknya perdana di sini ya Seriosa ya. Gak apa-apa nyoba. Jangan ternyata kayak 5 tahun lagi kamu bisa ngeliat, wah dulu gue masih gini nih tapi sekarang gue udah jago banget Seriosa gue, udah ngalahin Isyana gitu. Gimana ya Seriosa? Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Ngasal itu ya. Ngasalnya keren loh. Oke lah. Tapi kamu tuh, aku kan kayak sering banyak interview juga kan. Kayak ada kadang-kadang orang ntar jangan suruh gue ini ya, suruh nyanyi ini gitu. Gue nggak bisa gitu. Tapi kayak kamu mau mencoba dan yes, mau mencoba dan bisa juga gitu. Ya dikit. Kan tinggal dimaksimalkan lagi kan nanti. Yes, gitu. Tapi kalau kamu sendiri lebih gaya musik gaya nyanyi kamu tuh lebih kemana sih arahnya? Lebih ke pop ya. Pop, terus jazz mungkin sedikit lah ya, cuman kayak pop jazz sedikit lah gitu. Pop jazz sedikit. Kayak Kunto Aji nggak sih pop jazz gitu nggak ya? Iya kayak Kunto Aji ya. Gitu. Kayak Caleb J juga kan itu pop jazz ya masuknya, ada lagu pop jazz ya. Terus sama pop rock sih sekarang. Nekunin pop rock. Pop rock juga? Iya pop rock. Ada nggak kayak penyanyi ya Malaysia atau Barat dia atau Indonesia juga kayak yang kayak wah ini karakternya tuh mirip nih sama aku nih. I wanna be like her someday. Oke. Kalau misalnya aku ini sih ininya Whitney Houston ya. Itu. Tinggi banget ya kawan. Tuh, terus sama ya kayak Whitney Houston, terus Celine Dion juga sama kan. Mariah Carey. Nah, Mariah Carey tuh kan itu suaranya serak-serak tapi bisa tinggi. Kayak tipis tapi ternyata bisa nyampe tuh. Nah, aku tuh sebenarnya lebih mirip itu ya. Emang kamu serak juga ya? Iya, kalau udah serakah. Enggak. Canda ya. Kena mental aku ini langsung. Ya aku agak jahat ya. Enggak kok. Aku kayak senior jahat gitu ya. Kayak mau di ospek gitu. Oke, terus bercanda ya. Enggak apa-apa. Nah, Mariah Carey itu sih. Jadi banyak orang yang mungkin komentar kayak kamu tuh suaranya tipis gitu ya. Suaranya iya gitu nyampe, suaranya agak kanak-kanakan gitu. Tapi ternyata ketika udah bawain di nada tinggi tuh yang orang sangka nggak sampai, aku tuh sampai dan bisa bulet. Nah gitu kan, karena orang nanya kok bisa sih kayak gitu. Ya
balik lagi banyak latihan gitu sih. Jam terbang itu ngebantu. Jam terbang ya. Iya. Karena nih kalau menurut aku ya jam terbang tuh nggak cuma ngebantu suara kamu atau penyanyi gitu ya makin bulat, tapi ngebantu ini juga nggak sih kayak kamu jadi bisa lebih perform dengan baik di depan umum gitu. Dan ngebantu juga untuk ketemu sama orang tuh nggak kaku gitu ya. Jam terbang ya kan? Iya, jam terbang. Ya. Kayak nyanyi juga kayak belajar public speaking sih sama aja. Jadi kalau nyanyi udah percaya diri ya, kalau ngomong juga ya insya Allah percaya diri gitu. Kalau nyanyi mungkin penyampaiannya secara tersirat gitu ya, kalau public speaking ya tersurat langsung gitu. Kalau nyanyi kan kayak sambil dan nangis sambil ngertiin lagunya juga. Oke. Kalau Indonesia tadi kan barat. Ya. Apa yang lagu pop rocknya? Yang ini kayak kamu suka banget sama penyanyi. Penyanyinya. Tadi kan timur, sekarang barat kan, selatan ke utara tak juga. Oke. Iya. Kalau misalnya di Indonesia itu Kak Agnes Monica. Agnes Monica. Itu sih. Yang lain? Yang ada Lyodra juga sama. Lyodra Idol ya? Yang baru ya? Iya, yang baru gitu. Iya. Nah, tapi untuk saat ini menurut kamu kira-kira apa lagi yang harus kamu improvisasi dari suara kamu? Atau mungkin kayak dari aspek-aspek yang tadi kita udah omongin ya, yang harus ditingkatkan lagi tuh apa sih kira-kira? Atau kayak enggak lah, gue udah perfect, udah paling keren, gue juara 2 nih tap singing competition gitu. Enggak sih, aku nggak pernah merasa puas gitu ya. Mungkin kalau juara dapat piala atau apa itu sebenarnya bonus gitu kan. Intinya tuh kan menampilkan yang terbaik dari diri kita gitu kan. Baru itu aku ngerasa puas, tapi belum puas karena aku juga orangnya wah ini kurang maksimal, ada yang belum ini gitu. Namanya kita manusia kan harus terus belajar hingga sampai nanti kita meninggal gitu kan. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak udahlah cukup sampai segini gitu. Nah itu malah kunci keberhasilan seseorang dalam bernyanyi itu ya jangan berputus asa, teruslah belajar gitu. Iya. Terus yang mau diimprove kira-kira apa lagi? Yang diimprove untuk kedepannya mungkin penghayatan ya. Ini masih ini banget penghayatan. Terus dari pernafasan, artikulasi, a i u e o nya kadang nih ya cerita aku dikit. Dari tadi udah aman-aman aja. Oh gitu. Kalau misalnya nyanyi beda. Kadang aku kalau nyanyi itu misalkan di huruf a terakhir itu suka ada h gitu. Karena kan kalau misalnya itu malah jadi artinya beda. Di mana? Nah itu beda kan. Di mana? Di mana? Harus di mana? Gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, tapi untuk kedepannya kamu bakal emang concern di jadi musisi atau pengen jadi yang lain? Kalau nggak salah kamu pengen daftar kedokteran ya? Iya. Betul. Untuk kedepannya ya, untuk kedepannya sih aku ingin juga jadi penyanyi yang bisa dikenal orang banyak. Ya, emang cita-cita dari kecil lah ya karena hobi banget. Cuman aku juga mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter nantinya. Dan aku ingin berusaha atau sebenarnya bakal beriringan sih antara dokter dan penyanyi gitu, karena kan menyanyi itu nggak akan hilang ya, sense of musik dari kita itu nggak akan hilang walaupun aku fokus di kedokteran. Masih bisa aku nyanyi di mana walaupun nggak nyanyi. Jantung itu bisa seperti ini karena kamu kebanyakan lemak. Kalau misalnya nyanyi juga bisa jadi obat kan, musik juga jadi obat juga. Nah jadi aku mikir nanti kalau misalnya aku udah jadi dokter, mungkin aku bisa nih cari penyembuhan lewat musik gitu. Jadi orang psikologisnya udah langsung terbangun tanpa minum obat, udah langsung happy lagi gitu. Karena kan penyembuhan di dalam diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan dari obatnya. Obat tuh ngebantu aja. Ngebantu untuk kayak mancing lah gitu. Sebenarnya dari Allah itu udah ngasih penyembuhnya dan obat itu dari diri kita sendiri. Nah, gitu. Iya, itu kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Kalau memang kekuatan pikiran juga kali ya. Kalau misalkan kayak kita sakit nih, kita mau sembuh, ya kita bisa sembuh gitu. Kalau kita yakin dan tapi juga diiringi dengan kayak nggak maksain juga kali ya, kayak memang gaya hidup yang sehat juga, atau betul. Istirahat yang cukup dan lain-lain. Iya, benar. Gitu. Kalau penyanyi, by the way tadi kan kamu bilang dokter sama ini ya, sama penyanyi beriringan ya. Ada kok dokter Tompi? Iya itu. Iya idola aku juga, cuman sebagai motivasi pas kenapa aku milih
untuk kuliah pengen kedokteran. Padahal aku ini banget ke musik. Terus aku mikir Kak Tompi juga bisa nih gitu. Masa aku nggak bisa gitu. Nah, siapa tahu jadi penerus gitu kan ya. Amin gitu kan ya. Amin. Tapi itu dinamis banget ya, kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya kan. Kayak kita Putri hari ini bilang kayak aku tetap mau jadi dokter nih, tapi aku mau nyanyi juga. Mungkin kedepannya bisa aja kamu jadi pengacara. Nggak ada yang tahu ya kan. Iya nggak tahu sih. Ya random banget, cuman tetap sense of musicnya nggak boleh hilang ya. Betul. Atau gantiin Kadiba mungkin. Oh boleh. Oh, boleh. Jangan dong panik nanti saya. Oh panik ya. Kerjaan saya jangan kamu. Terus saya nyanyi. Oh boleh. Tukeran. Oke, nah tapi kalau penyanyi Indonesia yang pengen banget kamu kolaborasi ada nggak? Kayak aduh aku pengen banget kolaborasi sama ini nih gitu. Kolaborasi selain Kak Agnes Monica udah jelas ya. Ada Mananta. Dia kan host ya. Kak Rizky Febian. Itu idola sih sebenarnya ya, cuman ya walaupun kayak nyanyinya ya santai, padahal itu pas kalau kita coba lagunya sebenarnya susah sih. Oh gitu. Iya. Kalau kita ngikutin si nada-nadanya gitu. Coba nyanyiin dong. Oke. 3, 2, 1, yo. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Bagus aja kok. Bagus aja. Susahnya di mana? Susahnya ya karena aku udah belajar. Nah, kalau nggak belajar susah. Udah lulus ya. Apalagi lekuk gitu. Kan hasil dari Kak Rizky gitu ya. Iya. Tapi untuk kedepannya apakah kamu ada niatan pengen bikin lagu? Pengen banget ya. Widih, mantap. Bikin album mini atau bikin single dulu? Single dulu sih. Single dulu ya. Mau konsernya kemana, arah musiknya dan lain-lain? Nah, kalau untuk musiknya ini aku pengen di umur sekarang itu kan udah banyak dengan ya lagu-lagu galau itu mellow lembut kayak lagu Ziva gitu kan. Kalau aku mungkin pengen coba kayak pop, cuman ya pop rock gitu. Jadi aku pengen mengembalikan kalau bisa loh seumur ini tuh nyanyi model-model lagu lawas. Jadi yang disukain itu single aku, insya Allah mungkin yang suka nggak dari angkatan aku aja, tapi sampai ke orang tuanya juga suka. Jadi anak sama orang tua bisa singelong ya? Nah, kan jarang gitu ya kayak. Gitu. Aku sih mikirnya habis itu kalau single. Semoga singlenya ntar cepet rilis. Amin. Ya, tapi udah ada rough draftnya atau masih mikir konsep dulu segala macam. Lagi mikir konsep dulu. Sekarang sih lagi kan lagi fokusnya lagi cover aja dulu gitu kan. Iya. Gitu sih sambil mikir karena kan pengennya karena ini single pertama gitu, pengen ngebuat ada kesannya gitu yang nggak bikin bosan gitu kan. Bener. Ada di mana single pertama enggak ini meledaknya di single kedua ketiga. Nah, aku pengennya single dari single pertama. Cuma kan tetap aja aku harus mengenalkan siapa sih aku, siapa tuh Putri gitu kan. Baru buat single. Nah, makanya aku fokus dulu di cover itu untuk menarik minat orang supaya kenal dulu aku tuh gini. Nanti kalau udah momennya tepat ya insya Allah sempat single, doain aja gitu. Oke, berarti kamu memang pengen menarik minat orang dulu untuk dengerin lagu kamu. Nah, lebih penting mana? Minat orangnya itu ada gitu untuk dengerin lagu kamu atau penyampaian pesannya tersalurkan? Dua-duanya sih penting, dua-duanya penting. Simbiosis mutualisme ya. Itu kamunya puas bisa nyanyinya lebih enak ya kan, lagunya juga didengerin sama orang, diapresiasi, dapat duit lagi. Wah, bener sih. Iya. Gitu. Tapi ada kedepannya selain nyanyi ada project atau rencana lagi nggak? Selain nyanyi sih ya sama itu sih. Ambil kedokteran nanti ya? Iya, sama fokus itu sih. Udah sih 2 fokus itu berjalan. Itu aja ya. Iya benar. Kalau kata semua influencer atau siapapun itu yang orang-orang udah jadi di atas sana ya kayak, Kak, kok bisa sih kayak gini? Kunci cuma satu, ini semua orang ngomong konsisten. Nah, konsisten benar. Iya, konsisten. Ya pokoknya semoga lancar ya. Amin. Singlenya nanti bisa terrealisasikan. Pesannya dapet, pendengarnya juga banyak. Amin. Ya. Terus bisa didengarkan di mana-mana juga. Terus juga setiap konser orang tuanya nonton ya. Pasti harus so sweet banget. Keren. Tepuk tangan dulu yuk untuk orang tuanya Putri, keren banget loh. Bener-bener nemenin ya Put ya.
benar-benar nemenin sampai kesini pun ditemenin sama orang tua, diantar dari Bandung. Kalau konser atau lagi manggung ditonton juga. Keren banget loh. Sangat-sangat suportif banget berarti orang tuanya. Jarang kan ya kayak gitu. Iya, kamu beruntung banget. Luar biasa ya pokoknya ya. Oke, terakhir mungkin ada yang pengen disampaikan sama teman-teman kita semuanya yang lagi nonton. Untuk Tapsholic? Ya, untuk Tapsholic ya Bang ya. Ya, untuk Tapsholic yang pengen wujudin mimpi kalian ya. Nah, karena kita masih muda gitu, masih ya insya Allah masih panjang gitu ya masa depan kita masih lebih berenergi daripada yang udah bapak-bapak ibu-ibu gitu kan. Nah, yang pertama jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Terus yang kedua, kejarlah impian itu dengan bersungguh-sungguh. Nah, dengan diiringin dengan doa, insya Allah ada jalannya. Gitu. Nah, terakhir intinya jadilah dirimu sendiri. Jadilah diri sendiri ya. Kalau kata Soekarno, mimpilah setinggi-tingginya. Gitu. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Wah, bener, keren. Oke, Putri, kamu keren banget. Aku yakin banget kamu someday bakal ada di suatu tempat yang pasti kamu suka. Semoga bisa selalu konsisten ya. Amin. Aku akan selalu mensupport kamu no matter what happen. Makasih Kak. Thank you Putri for coming. Dari Bandung. Thank you banget ya for today. So happy bisa ngobrol-ngobrol barengan sama Putri. Thank you. Senang juga. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Dadah. Thank you.